Selamat malam jemaat GKPA yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil pada Mazmur 25 ayat 14 dengan tema bergaul karib dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaul karib dengan Allah. Kata bergaul dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah berteman dan bersahabat. Sedangkan kata karib artinya dekat sekali, rapat dan erat sekali. Misalnya dalam hubungan keluarga atau famili. Jadi dari arti di atas, bergaul karib dengan Allah artinya bersahabat atau berteman dengan Allah secara erat sekali, tanpa ada batasan-batasan apapun. Di dalam Alkitab ada dua tokoh terkenal yang bergaul karib dengan Allah, yaitu Henokh dan Daud. Henokh, Kejadian 5 ayat 21-24. Henokh berasal dari keturunan Yared. Yared memperanakan Henokh setelah berumur 162 tahun. Setelah Henokh berumur 65 tahun, maka Henokh memiliki anak, namanya adalah Metusalah. Henokh juga berasal dari keturunan ketujuh dari Adam. Henokh juga pernah bernubuat pada masa hidupnya, menyampaikan suara Allah, yaitu dalam kitab Yudas 1 ayat 14-16 dengan mengatakan, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan." Henokh bisa menyuarakan suara Allah karena Henokh hidup bergaul karib dengan Allah. Kehidupan Henokh sangat pantas untuk diteladani mengenai hubungannya dengan Allah. Dikatakan dalam Alkitab bahwa Henokh bergaul karib dengan Allah sangat begitu lama, selama 300 tahun. Hal inilah yang membuat kehidupan Henokh berkenan di hadapan Allah. Henokh menjadi kesukaan Allah. Henokh memiliki kualitas hidup yang baik di hadapan Allah. Dalam pergaulannya dengan Allah, Henokh tidak berbuat jahat atau kepura-puraan untuk datang kepada Allah. Akan tetapi dia memiliki kesungguhan hati dalam menghadiri tahta hadirat Allah. Dengan alasan itulah Allah akhirnya mengangkat Henokh tanpa mengalami kematian secara daging. Ibrani 11 ayat 5. Ada 3 hal yang kita pelajari dari dalam diri Henokh mengenai bergaul karib dengan Allah. Yang pertama, Henokh bergaul karib dengan keyakinan penuh kepada Allah. Keyakinan mengenai posisi Allah, bahwa Allah benar-benar ada dan nyata. Keyakinan terhadap janji-janji Allah atau upah yang disediakan oleh Allah. Yang kedua, Henokh bergaul karib secara sungguh-sungguh kepada Allah. Dan ketiga, Henokh tidak membatasi kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Tokoh yang kedua adalah Saul dalam kitab 1 Samuel 10. Daud adalah pilihan Allah untuk menjadi raja orang Israel. Sebelum Raja Daud tampil sebagai raja kedua, raja yang pertama adalah Raja Saul.
Alkitab menjelaskan bahwa posisi Saul pada waktu itu menjadi raja karena permintaan bangsa Israel, bukan karena inisiatif dari Allah. Saul mengadakan suatu pemberontakan di hadapan Allah. Pemberontakan Saul membuat dirinya tidak berkenan di hadapan Allah. Saul melakukan dosa yang seharusnya dia tidak laksanakan. Yang pertama, Saul memberanikan diri untuk membakar korban bakaran kepada Allah, yang sesungguhnya itu bukanlah tugasnya, melainkan tugas Nabi Samuel. Bukti yang kedua, Nabi Samuel memerintahkan kepada Saul untuk menumpas segala sesuatu yang ada dalam diri orang Amalek tanpa ada unsur belas kasihan. Namun hal itu dilanggar Saul. Akhirnya dengan perkara demikian Saul ditolak oleh Allah menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Kepemimpinan Saul akhirnya digantikan oleh Raja Daud. Raja Daud berasal dari keturunan Isai, seorang dari Bethlehem. Raja Daud adalah salah satu anak dari Isai. Daud bekerja sebagai pengembala kambing domba. Daud adalah anak bungsu Isai. Daud termasuk orang yang tidak terhitung dalam keluarganya. Namun pribadi Daud menarik, cakap, indah, dan juga parasnya juga indah. Daud termasuk orang yang bergaul karib dengan Allah. Dapat dilihat dari kehidupannya sehari-hari. Keseharian Daud menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Akhirnya Daud dipilih Allah serta diperintahkannya Nabi Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja atas bangsa Israel. Setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel, maka berkuasalah roh Tuhan di dalam dirinya. Semakin karibnya Allah dengan Daud, Allah tetap menyertai Daud dalam kondisi apapun. Keintiman dan kekariban Daud dengan Allah dinyatakannya dalam pujian, pengagungan kepada Allah, sehingga roh jahat yang mencoba untuk menghinggapi Saul lari dari dirinya karena roh Allah ada dalam diri Daud. Daud memiliki sifat keberanian untuk melawan musuh-musuh Israel, yakni orang Filistin. Dia yakinkan Saul dengan pengalamannya bersama dengan Tuhan, karena Allah dengan Daud adalah sahabat karib. Dia mengatakan di 1 Samuel 17 ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud berperang melawan musuh bersama dengan Allah, sebab Allah dan Daud adalah sahabat karib. Daud selalu membawa nama Allah dalam setiap medan pertempuran. Sehingga Daud dengan tegas menantang Goliat dengan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dengan keberanian demikianlah Daud menang dalam pertempuran melawan orang Filistin. Pertanyaannya, apa sebenarnya kunci untuk bergaul karib dengan Allah di dalam diri Daud? Jika diamati dalam kitab Ibrani 11 ayat 32-33 mengatakan bahwa Daud bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan musuh dikarenakan 1. Daud memiliki iman seorang pahlawan. 2. Daud mengamalkan kebenaran. 3. Daud bisa memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. 4. Daud dapat memadamkan api yang dahsyat. Dan 5. Daud menutup mulut singa-singa. Jadi, saudara-saudaraku, bergaul karib dengan Tuhan itu bukan untuk dipelajari, tapi untuk dialami. Jadi cobalah untuk melakukannya hari ini. Sama seperti Henokh dan Daud, dekatilah Tuhan dengan tulus dan rendah hati.
maka dia akan semakin dekat dengan saudara. Persiapkan diri untuk menerima rahasia-rahasia Tuhan atas hidup yang belum pernah saudara tahu dan pahami sebelumnya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Kedekatan menimbulkan keintiman dan kepercayaan. Dekatilah Tuhan, bergaul kariblah dengannya, maka ia akan mempercayakan banyak hal kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Biarlah firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat bergaul karib dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat merasakan menerima kuasa-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan beristirahat, biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak. Ampuni Bapa semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami minta melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.